Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha lagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Aryat. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk tema C subtema 4, PB 5 dan 6. Materinya apa aja sih? Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah materi hari ini ya. Oke, kita lanjut ya. Masuk materi yang pertama, mempraktekkan proses pembuatan garam. Nah, garam tuh apa sih? Garam ialah salah satu bumbu masakan ya. Nah, garam ini tuh sangat penting ketika memasak. Ketika bunda memasak tanpa garam, maka sayurannya pun akan terasa hambar. Bumbu masak yang tak kalah penting adalah garam. Tanpa garam, masakan terasa hambar. Garam yang tidak kita gunakan sehari-hari dibuat dari air laut. Air laut terasa asin karena mengandung zat garam. Air laut tersebut kemudian diuapkan sehingga meninggalkan butiran-butiran garam. Nah, di sini ada cara mempraktekkan proses pembuatan garam. Ayo mencoba mempraktekkan proses pembuatan garam. Nah, coba siapkan. Yang pertama disiapkan garam, air hangat, gelas, piring kecil, sendok, benang, dan gunting. Langkah kegiatan yang pertama, masukkan 300 ml air ke dalam gelas. Yang kedua, masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas, kemudian aduk hingga larut. Masukkan 1 sendok garam lagi, kemudian aduk rata. Lakukan terus sampai garam tidak bisa larut lagi. Yang ketiga, masukkan sehelai benang ke dalam gelas. Biarkan benang menjuntai keluar gelas, letakkan ujung benang yang menjuntai di atas piring kecil. Yang keempat, letakkan gelas tersebut di bawah sinar matahari. Yang kelima, setelah beberapa jam amatilah apa yang terjadi. Ini adalah proses pembuatan garam yang bisa kita lakukan di rumah ya. Nanti ini adalah tugas kalian untuk mempraktekkan eksperimen proses pembuatan garam. Nah, mempraktekannya di rumah dan hasilnya hanya difoto saja untuk dikirim ke Ustazah. Ustazah tunggu sampai hari Minggu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya coba kalian buka buku kalian di halaman 117. Di sini ada ini ya, menyimpulkan proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak perubahan wujud yang terjadi di sekitar kita. Perubahan wujud benda apa saja yang telah kamu pelajari? Kemarin kita sudah pelajari ya, dari padat menjadi cair, dari mencair, membeku, menyublim, menguap ya, banyak ya setelah kita pelajari di rumah. Nah, proses pembuatan proses membuat coklat cetak, perubahan wujudnya dari apa? Dari cair menjadi padat ya. Gitu. Udah kita pelajari semua ya, tinggal kalian ulang-ulang saja. Nah, di selanjutnya ada di halaman 118 ini juga ada air yang dimasukkan ke dalam freezer. Apa ya? Air ya, zatnya cair. Ketika dimasukkan ke dalam freezer, maka dia akan membeku. Maka dia perubahan wujudnya dari cair menjadi padat. Disebut dengan membeku. Nah, kalian juga ini tugas kalian juga ya di halaman 118 yang tabel atas dan bawahnya juga ya harus diisi. Kalau ini untuk dikerjakan hari ini ya sayang, kalian buka-buka lagi di buku kalian halaman-halaman sebelumnya. Oke. Di sini ada gambarnya ya. Jadi ketika kalian mengerjakan di halaman 118, kalian bisa melihat gambar yang Ustazah tampilkan di PowerPoint Ustazah ini ya, agar lebih mempermudah kalian dalam memahami ini materi-materi ini ya untuk kalian isi. Oke. Lanjut. Menghitung lama kegiatan dengan menggunakan garis waktu. Coba kalian buka buku kalian di halaman 114. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk melakukan percobaan membuat garam?
Lama suatu kegiatan dapat ditentukan dengan menghitung selisih waktu mulai dan selesai kegiatan tersebut. Untuk dapat menentukan lama waktu suatu kegiatan berlangsung, kamu dapat menggunakan bantuan garis waktu. Perhatikan contoh berikut. Pertanyaannya, ibu menjemur pakaian mulai pukul 07.50 karena hujan, pakaian diangkat pukul 09.15. Berapa lama pakaian tersebut dijemur sebelum hujan? Oke, penyelesaiannya. Tadi ibu menjemur pakaian 07.50. Ya, 07.50. Nah, ini per garis panjang ini itu menyatakan kalau dia itu 5 menit ya. Selanjutnya, perhatikan garis waktu. Tadi 07.50, 09.15. 07.50 untuk jadi 08.00, maka dia itu ditambahkan 10 menit ya. Jadi 08.00 dengan 09 maka selisihnya berapa? 1 jam. 1 jam ya, ini dikurangi 10 menit. Kalau ini 09.15 berarti lebihnya berapa? 15 menit. 10 menit tambah 1 jam tambah 15 menit sama dengan 1 jam 25. 1 jam tetap ya. 10 menit ditambah 15 menit jadi 25 menit. Jadi pakaian dijemur selama 1 jam 25 menit. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya Ustazah tampilkan videonya ya. Kita akan menentukan lama waktu ya menggunakan garis waktu. Di sini ada soal cerita, yaitu hujan turun dari pukul 6.30 hingga pukul 8.10. Kita mulai dari jam 06.30 ya. Kemudian di sini jam 07.00 sampai 1 jam. Kemudian di sini 08.10. Sekarang kita tarik menggunakan garis bilangan dari jam 6.30 ke jam 7, yaitu jaraknya 30 menit. Kemudian dari jam 7 ke jam 8 yaitu jaraknya 1 jam. Kemudian dari jam 8 ke jam 8.10 yaitu jaraknya hanya 10 menit. Di sini kita menghitung berapa lama ya, berarti di sini 30 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit yaitu 1 jam 30 ditambah 10 jadi 40 menit. Jadi lama hujan turun 1 jam lebih 40 menit. Oke, cara seperti itu ya sayang ya. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Oke, kita lanjut ya. Contoh kegiatan tolong-menolong sebagai wujud sikap bersatu. Coba kalian buka buku kalian di halaman 119. Hari Minggu ini, Deli menghabiskan waktu di rumah. Setelah selesai membantu ibu membersihkan rumah, Deli menonton televisi. Tak lama kemudian, ibu datang. Ibu mengajak Deli untuk menjenguk Rani. Rani adalah teman sebaya Deli yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Ibu mendapat kabar bahwa Rani sakit. Deli pun langsung setuju untuk ikut. Deli ingin melihat keadaan Rani, teman sepermainannya. Menjenguk tetangga yang sakit adalah salah satu contoh sikap bersatu. Meskipun berbeda agama, suku, bangsa, dan budaya, kita harus tetap bersatu. Jika ada tetangga yang mengalami kesulitan, kita harus saling membantu. Dengan demikian,
Kerukunan akan selalu terjaga. Jika kerukunan terjaga, lingkungan kita akan menjadi damai dan nyaman. Berikut contoh lain sikap bersatu di lingkungan tempat tinggal. Contohnya, membantu tangga yang mengadakan syukuran. Nah, biasanya nih, bunda-bunda kalian nih ketika tetangga kalian sedang akan mengadakan syukuran, biasanya bunda-bunda ini berkumpul bersama-sama untuk membantu. Itu adalah salah satu contoh sikap bersatu. Mempersiapkan perayaan kemerdekaan. Nah, biasanya kalau di lingkungan kalian ada yang di lingkungan kalian akan mengadakan HUT kemerdekaan, nah biasanya semua bergotong royong untuk mempersiapkan perayaan tersebut. Selanjutnya, berbagi makanan dengan tetangga. Nih biasanya ketika bunda kalian membuat makanan, coba sayang tolong antarkan makanan ini ke tetangga. Nah, itu adalah contoh sikap bersatu. Oke. Alhamdulillah materi ini sudah selesai. Oh ya, ingat ya sayang, tugasnya ada di halaman 118 dan 118 itu tabel atas dan bawah ya untuk hari ini. Dan sedangkan untuk eksperimen membuat garam, kalian batas waktu pengumpulannya itu sampai hari Minggu. Nah, kalian mempraktekkan, tapi tugas yang dikirimkan ke Ustazah hanya berupa foto saja ya. Foto yang sudah menjadi garamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga kalian dapat memahami materi Ustazah yang sampaikan hari ini dengan baik. Oke. Pesan Ustazah untuk anak soleh-soleha Ustazah, yaitu sholatnya jangan sampai ditinggal ya, mengaji dan mengulang-ulang umminya agar lebih memahami dengan baik. Dan terakhir, hormati dan membantu orang tua di rumah ya. Yang kalian bisa lakukanlah ya sayang, untuk mengurangi beban orang tua kalian di rumah. Misalnya kalian bisa menyapu, merapikan kamar kalian, itu bisa kalian lakukan ya sayang ya. Dan yang terpenting adalah hormati orang tua kalian. Oke sayang, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita tutup materi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.